Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, kita bisa bersua kembali di dalam kajian rutin kita setiap hari Senin ba'da zuhur. Semoga ibu-ibu yang sedang menyimak kajian ini di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan keberkahan dan curahan rahmat ya, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Baik, pada hari ini tema yang akan kita bahas adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini sangat penting untuk kemudian kita bahas, karena jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat Islam mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi hanya sebatas di bibir saja ya. Kita ingin tahu implementasi yang sesungguhnya, bagaimana kemudian bentuk dari kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu yang akan kita bahas berdasarkan nas-nas ya, Al-Quran dan hadis, dan apa yang kemudian digambarkan oleh para sahabat dalam kehidupan mereka bersama Rasulullah SAW. Semoga kita ibu-ibu rahimakumullah diberikan keistiqomahan, dikokohkan ketakwaan kita, dan kita senantiasa bermubadhirah, bersegera dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita menginjak bab baru, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satu bab dari kitab Min Muqawwimatin Nafsiyah, atau pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamnya. Banyak di antara para ulama memberikan definisi, pengertian, penjelasan, syarah ya terkait dengan apa itu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian apa pula definisi dari cinta Allah kepada hambanya. Jadi ada cinta hamba kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ada juga cinta Allah dan Rasul kepada hambanya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, Al-Azhari, salah seorang ulama salaf, memberikan definisi. Qala Al-Azhari mahabbatul abadillah wa rasulih ta'ni ta'atuhu lahuma. Dikatakan oleh Azhari bahwasanya yang namanya cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya adalah dengan menaati keduanya, artinya menaati Allah dan Rasul-Nya. Kemudian wa ittiba, dan ittiba atau mengikuti perintah keduanya. Nah, kemudian ada juga ulama yang memberikan definisi arti cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Baidawi, di mana Al-Baidawi berkata bahwasanya mahabbah, yang namanya cinta itu adalah iradatut ta'ah, adalah keinginan untuk taat. Nah, ada juga kemudian ulama Ibnu Arafah, wa qala Ibnu Arafah al-mahabbah, katanya yang namanya cinta. Nah, indal Arabi, menurut definisi orang Arab, itu adalah iradatus syai'in ala qasdilahu, yaitu apa? Yaitu berkehendak atau menginginkan sesuatu untuk meraihnya. Itu definisi dari Ibnu Arafah. Kemudian ada juga yang memberikan definisi, yaitu al-juzaz. Juzaz ya, Juzaz memberikan definisi bahwa cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya adalah dengan menaati keduanya, dan ridho bima amarallah, dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dan mengikuti segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah.
Ini adalah definisi yang diberikan oleh para ulama terkait dengan cintanya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kurang lebih sekitar apa? Yang namanya cinta itu adalah keinginan untuk taat, keinginan untuk meraih sesuatu, ya, keinginan untuk itiba. Itiba itu artinya mengikuti perintah, ya, perintah Allah dan kemudian menjauhi larangannya. Ini yang namanya cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang dibalik, apa sebetulnya makna cinta Allah kepada hambanya? Tadi kalau cintanya hamba kepada Allah dan Rasulnya, ya tadi kan keinginan untuk taat, keinginan untuk memiliki sesuatu untuk meraihnya, keinginan untuk itiba, ya. Nah sekarang cinta Allah kepada hambanya adalah apa? Di sini dikatakan yang namanya cintanya Allah terhadap abid, terhadap hambanya itu adalah yakni al-maghfirah, yaitu ampunan, kemudian ridha, ya, yaitu ridho, bahwa Allah itu ridho, dan kemudian pahala. Masya Allah, ya, ini bentuk cintanya Allah kepada hambanya itu pasti Allah itu akan memberikan ampunan, memberikan ridho dan pahala. Nah makanya ulama salaf yaitu Al-Baidawi ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman di sana, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, kan begitu. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Artinya apa? Konsekuensi dari ketika Allah itu memang sudah cinta kepada hambanya, pasti Allah akan memberikan kenikmatan berupa ampunan. Ya, dan kenikmatan ampunan ini tentu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kenapa kita penting nih ya mengetahui arti cinta, baik itu cinta seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah dan Rasulnya, maupun cinta Allah dan Rasulnya kepada hambanya, agar kita tahu apakah kita sudah termasuk mencintai Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya cinta atau belum, ya. Karena ketika kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar, maka tadi jaminannya ada ampunan, ada cinta kembali yang akan diraih dari Allah dan Rasulnya untuk kita, ya, ada ampunan dari Allah. Nah ini untuk melihat apakah kita itu sudah benar-benar cinta kepada keduanya, yaitu Allah dan Rasulnya. Kemudian dijelaskan juga di dalam kitab ini, dalam bab ini, bahwasanya yang namanya cinta itu macam-macam jenisnya, ibu-ibu rahimakumullah, ya. Jadi cinta itu adalah kecenderungan. Ada kecenderungan yang sifatnya itu bawaan, artinya sifatnya fitri, ya. Sesuai dengan fitrah, itu sudah fitrah dari diri manusia. Contohnya apa? Nah ini cinta misalnya pada keluarga, ya kan, anak, orang tua, kerabat. Anak mencintai orang tuanya, orang tua mencintai anaknya, itu sudah fitrah, ya, seperti itu. Kemudian juga cinta pada keadilan, cinta pada kepemilikan. Nah seperti itu. Itu adalah cinta yang memang timbul dari sesuatu yang fitrah dari diri manusia. Nah tapi ada cinta yang ini memang dibentuk oleh mafhum, oleh pemahaman, ya, atau terikat dengan pemahaman. Karena nanti apa? Karena nanti kecintaan inilah yang akan membentuk sikap seseorang. Inilah sebetulnya, ya, cinta inilah, ya, yang kemudian menjadi pondasi atau menjadi dasar terbentuknya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya cinta kepada Allah dan Rasulnya itu terkait dengan pemahaman seseorang. Makanya kalau orangnya beriman, pemahamannya benar, dia akan benar dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Karena ini terikat dengan pemahaman, ya, dengan mafhum yang katakanlah syar'i, sesuai gitu, ya, dengan syariat, seperti itu. Nah jelas yang namanya cinta kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sifatnya wajib. Masa kita tidak, orang ingin dikatakan beriman tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, ini dipertanyakan.
keimanan kepada Allah dan Rasulnya ini nomor satu. Sehingga kalau kemudian dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya, ini dipertanyakan pula ya keimanannya. Oleh karena itu sifat cinta kepada Allah dan Rasulnya ini sifatnya wajib ya. Bahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya ini di dalam Al-Quran ini harus nomor satu di atas segalanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran, ibu-ibu rahimakumullah, yang menyatakan, mengisyaratkan baik secara tersirat maupun tersurat kewajiban kita, kalau kita ingin dikatakan orang-orang beriman ya, mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Umi ambil salah satu ayat Al-Quran yang ini cukup mewakili bagaimana Allah menegaskan betapa kita harus mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Insya Allah ayat ini sering diungkap ibu-ibu rahimakumullah di pengajian, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, Qul, katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum, katanya, jika bapak-bapak, katanya, anak-anak, wa ikhwanukum, saudara-saudara, ya, wa azwajukum, istri-istri atau pasangan-pasanganmu, ya begitu. Kemudian wa ashiratukum, dan kaum keluargamu, wa amwalu taraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijarah, dan juga perniagaan, takhshawna kasadaha, yang kamu khawatir kerugiannya. Nah ini intinya kita mengkhawatirkan kerugian dari tijarah, dari perniagaan seperti itu. Kemudian juga wa masakin, dan tempat tinggal, tardaunaha, ya, tardaunaha artinya yang kamu cintai. Tentu kita mencintai tempat tinggal. Nah sampai di sini ini Allah mengatakan, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, kemudian rumah-rumah tempat tinggal ya yang kamu sukai. Nah di sini katakan, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, semua itu katanya ya, kalau kemudian lebih kamu sukai dari Allah dan Rasulnya, wa jihad fisabilillah, dan juga dari jihad fisabilillah. Nah seperti itu maka dikatakan dikatakan oleh Allah, fatarabbasu, maka tunggulah katanya, hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga Allah mendatangkan keputusannya. Artinya Allah tidak suka tuh yang tadi disebutkan, bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta, perniagaan, tempat tinggal itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kemudian itu semua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, kata Allah, tunggu bahwa Allah akan mendatangkan keputusannya. Tentu inilah keputusan berupa kebencian, berupa kemarahan, berupa dosa ya. Nah seperti itu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah katanya la yahdil, tidak akan memberikan petunjuk qaumal fasiqin, kepada orang-orang yang fasik. Catat ibu-ibu baik-baik ya. Insyaallah, apakah kita lebih mencintai anak-anak, saudara, istri, kaum keluarga daripada Allah dan Rasulnya? Seperti itu. Kalau iya, masih menomorduakan Allah, kita harus terus menyempurnakan istighfar, bertobat, dan menyempurnakan Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah, itu harus di atas segalanya. Yang lain tadi yang disebutkan, katakan mereka ya, atau yang disebutkan tadi di awal, itu semua adalah makhluk Allah ya, itu semua adalah makhluk Allah yang itu tidak boleh kita cinta berlebihan kepadanya. Ini Quran Surat At-Taubah ayat 24 ini cukup mewakili untuk menilai diri kita, apakah kita lebih berat kepada urusan-urusan atau posisi-posisi yang ini ya. Sekali lagi, ini amat sepele, amat amat tidak selayaknya gitu ya, mendahului kecintaan kepada Allah
ya kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun tadi di awal dikatakan bahwa yang namanya kita cinta ke bapak-bapak, ke anak-anak, saudara, istri pasti, karena itu bagian dari fitrah. Tapi itu semua tidak boleh mengungguli, tidak boleh lebih daripada kecintaan Allah dan Rasulnya. Semoga ibu-ibu semua, kita semua ya tentu ingin mendahulukan, mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, juga berjuang di jalannya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita akan masuk kepada dalil-dalil dari as-sunnah ya, atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama ini hadis muttafaqun alaih ya, dari Anas bin Malik. Ini hadis yang sangat terkenal sekali dan sungguh hadis ini sangat menggembirakan kita ya. Ceritanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat. Ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Kata Rasulullah, "Memangnya kamu sudah mempersiapkan apa untuk hari kiamat?" Nah, laki-laki itu berkata, "Aku tidak menyiapkan apapun. Artinya aku tidak memiliki apapun kecuali sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya." Jadi kalau diumpamakan Bu, dia bertanya tentang kapan hari kiamat, Rasulullah balik bertanya, "Memangnya apa yang kau sudah siapkan?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak menyiapkan apa-apa kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya." Dan inilah jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menggembirakan kita. Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, "Engkau bersama apa yang engkau cintai." Nah, Anas bin Malik yang mendengarkannya berkata, "Kami tidak pernah merasa bahagia dengan sesuatu pun yang membahagiakan kami seperti bahagianya kami dengan perkataan Nabi." Apa perkataan Nabi? Ya tadi, engkau bersama apa yang engkau cintai ya. Jadi bayangkan, anta ma'a man ahbabta. Sekali lagi garis bawahi nih Bu, anta ma'a man ahbabta. Nanti kelak di yaumil akhir itu anta, engkau, ma'a man ahbabta, dengan apa? Orang yang engkau cintai. Kemudian Anas berkata, nih dikatakan, qala Anas fa anna uhibbu an-nabiyya, maka sungguh aku mencintai Nabi, wa Abu Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa arju, dan aku katanya berharap an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, aku berharap kelak aku akan bersama dengan mereka karena cintanya aku terhadap mereka. Wa in lam a'mal, ya walaupun aku belum bisa beramal bimisli a'malihim, seperti amalnya mereka. Ibu-ibu sungguh kita juga mendengar hadis ini sangat senang sekali ya, karena ternyata Allah menjanjikan anta ma'a man ahbabta, engkau itu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Makanya Anas mengatakan, aku cinta Nabi, aku cinta Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap nanti di akhirat itu akan bersama dengan mereka karena kecintaannya ya, kecintaan aku kepada mereka. Nah ibu-ibu rahimakumullah, oleh karena itu ayo dari sekarang letakkan cinta kita itu kepada siapa, karena cinta kita ya nantilah yang kemudian akan menjadi penentu dengan siapa kita akan dikumpulkan ya, yaitu dengan orang-orang yang dicintai. Kalau kita mencintai baginda Nabi, maka kita akan dikumpulkan dengan baginda Nabi. Sebaliknya, kalau kita cinta justru dengan orang-orang yang tidak taat kepada syariat, dengan orang-orang yang suka berbuat fujur, berbuat maksiat, maka nanti pun akan dibangkitkan dengan orang-orang yang maksiat. Nauzubillah. Makanya jangan salah nih menempatkan cinta. Dan cinta ini harus berkorelasi, harus berhubungan dengan apa yang kita perbuat. Ya, artinya apa yang kemudian kita amalkan. Jangan sampai di lisan mengaku cinta kepada Nabi, ya kan, kita cinta sama Nabi, cinta dengan Rasulullah SAW, tapi di sisi lain bagaimana kita demam banget dengan artis-artis, dengan public figure ya, dengan seleb-seleb.
itu kan sebetulnya menunjukkan cinta. Maka nauzubillah, jangan sampai kemudian kita mencintai selebritis yang memang kita lihatlah kelakuannya sehari-hari seperti itu ya. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, tentulah akan diikuti tadi ya. Di awal kan sudah dibahas definisi cinta itu apa. Ya tadi, ittiba, mengikuti ajarannya, kan taat, kan begitu. Itu tandanya cinta. Ibu-ibu, ini hadis Anas ini merupakan penggembira buat kita ya. Makanya kita juga ya kalau di majelis talim, terutama di Jamaah Baitul Ilmi ini, kita diajarkan kan dengan zikir-zikir, bagaimana kemudian salah satunya bersolawat kepada Rasulullah, kemudian kepada para sahabatnya ya, sampai disebut kita juga ya, Umar, Abu Bakar, Umar, kan begitu, Utsman, Ali dan seterusnya. Nah ini mudah-mudahan kita nanti akan bersama dengan mereka. Sekali lagi ini hadis yang luar biasa. Maka dari sekarang jangan sampai salah kita meletakkan cinta kita kepada manusia. Cintailah orang-orang soleh ya, cintailah. Jelas kalau baginda Nabi, dia adalah yang pertama di antara hamba-hamba Allah ya, kedua setelah Allah, dan dia adalah yang paling utama di antara manusia. Kemudian para sahabat, kita pun mencintai para mujahid, para salafus soleh ya, terus orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang gemar beramal soleh, kita cintai walaupun kita sendiri belum bisa beramal seperti mereka. Kita berharap bahwa kita akan dikumpulkan. Indah sekali ya. Jangan sampai kita kemudian mengedepankan kecintaan kita kepada makhluk berdasarkan hawa nafsu, kesenangan dunia. Buat apa? Di akhirat mereka nggak bisa menolong kok ibu-ibu ya. Di akhirat mereka nggak bisa menolong. Sok bu, sekarang kita di dunia ada orang yang mengidolakan pujaannya ya, artis atau siapalah public figure demikian, sampai menyita waktu melihat media sosialnya misalnya seperti itu buat apa ya? Mereka semua tidak menolong, tidak akan bisa menolong. Yang menolong itu adalah kebersamaan, kecintaan kita terhadap orang-orang yang soleh. Nah itu ya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berikutnya ada hadis masih muttafaq alaih ya, artinya di hadis Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, ya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, katanya. Ada 3 perkara ya, siapa saja yang memiliki, ia berarti sudah menemukan wajada halawatal iman, dia telah menemukan manisnya iman. Siapa saja mereka yang sudah merasakan manisnya iman? Yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lainnya. Nah itu yang pertama nih, berarti dia sudah merasakan iman. Kemudian yang kedua adalah orang yang mencintai seseorang hanya karena Allah, benar-benar hanya karena Allah. Kalau mencintai Allah dan Rasulnya tadi sudah dijelaskan ya. Nah yang berikutnya, yang seperti apa yang mencintai hanya karena Allah? Artinya dia dekat dengan seseorang, dia cinta bukan karena hartanya, bukan karena ingin bawa kedudukannya, berharap jabatan, berharap sesuatu yang sifatnya dunia, bukan. Tapi benar-benar cinta hanya karena Allah. Nah ibu-ibu, mudah-mudahan ya kita para jamaah sekalian saling mencintai benar-benar karena Allah, bukan karena motivasi, manfaat, materi, kedudukan, jabatan, dan dunia, tapi semata-mata karena Allah. Saya mencintai ibu-ibu yang soleha semua di grup majelis talim ini karena kecintaan saya terhadap mereka benar-benar didasarkan atas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, siapa yang sudah menemukan halawah iman, yaitu orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke neraka. Artinya dia tidak mau kembali ke masa gelap, ke masa jahiliyah, ke saat-saat dia masih berantakan imannya, dia belum menemukan jalan hijrahnya, dia betul-betul benci dengan masa lalunya, di mana masa lalunya penuh dengan maksiat kepada Allah. Dia tidak mau kembali kepada kekufuran, dia tidak mau kembali kepada kegelapan sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke neraka. Masya Allah ya, dia berarti sudah menemukan manisnya iman.
Berikutnya hadis masih muttafaq alaih ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, la yu'minu abdun, katanya, tidak beriman seorang hamba hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dicintai, min ahlihi, dari keluarganya, wa malihi, dan hartanya, wan nasi ajma'in, dan dari manusia lainnya. Nah, artinya Rasulullah mengatakan seseorang itu tidak dikatakan beriman. Jadi artinya belum beriman kalau dia belum mencintai aku, ya, artinya belum mencintai Nabi melebihi keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia lainnya. Insyaallah kita di sini mudah-mudahan kita senantiasa terasah ya ibu-ibu, bahwasanya sekali lagi mencintai Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar lips di bibir, ya, artinya mengatakan saja tapi dia tidak ittiba, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena tandanya cinta itu kan tadi taat, tandanya cinta itu adalah ittiba atau mengikuti. Berikutnya ini hadis dari Anas bin Malik ya, terkait dengan bagaimana pembuktian kecintaan terhadap Rasulullah. Mudah-mudahan ini dari hadis-hadis nanti yang akan dibaca ini, karena berbicara tentang perbuatan-perbuatan sahabat ya, kita bisa mencontohnya, bisa meneladaninya, dan kemudian mengambil ibroh dari kejadian-kejadian ini. Dikatakan ketika perang Uhud, kaum muslimin berlarian meninggalkan Nabi. Ya, kita tahu bahwa perang Uhud itu adalah perang yang menguji ya, di mana kaum muslimin sudah mendapatkan hampir puncak dari kemenangan, akan tetapi lengah. Kaum muslimin pada waktu itu diceritakan dalam perang Uhud itu, kalau bahasa Sunda itu kabita. Nah, kabita dengan ghanimah, sehingga kemudian perangnya belum usai, mereka kemudian keburu kabita ghanimah atau harta rampasan perang ya, dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga kemudian mereka turun ke bawah bukit, ada yang mengambil harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrik. Padahal sebetulnya perang belum usai ya, sampai kemudian ya diceritakan dalam perang itu kaum muslimin itu berlarian meninggalkan Nabi SAW. Nah, Abu Talha sedang berada di depan Nabi, melindungi beliau dengan perisainya. Nah, perisainya itu kayak tameng begitu ya Bu ya. Nah, Abu Talha itu adalah seorang pemanah yang sangat cepat lemparannya. Jadi ketika diserang, pada saat itu ia mampu menangkis 2 atau 3 busur panah. Nah, kemudian ada seseorang laki-laki yang lewat. Nah, ia membawa 1 wadah anak panah, kemudian berkata, aku akan menebarkannya untuk Abu Talha. Nah, artinya ini Abu Talha ini jadi penghalang nih ya untuk musuh mengenai, artinya inginnya tepat sasaran kepada Rasulullah, akan tetapi terhalang dengan Abu Talha ini. Nah, kemudian Nabi SAW berdiri tegak melihat orang-orang. Maka Abu Talha berkata, ya Nabiullah, demi bapak dan ibuku, engkau jangan berdiri tegak, nanti panah orang-orang akan mengenaimu. Biarkan aku saja yang menjadi korban, jangan engkau. Nah Bu, ini kalimat yang terakhir ini merupakan pembuktian cintanya Abu Talha kepada Nabi. Ya Nabi, demi bapak dan ibuku, engkau jangan berdiri tegak, karena kalau berdiri tegak nanti akan kelihatan dan nanti akan dilihat oleh musuh. Nanti panah orang-orang akan mengenaimu. Biarkan aku yang menjadi korban. Nah, ini Bu yang dikatakan di hadis tadi ya, mencintai Rasulullah di atas segalanya, melebihi cintanya kepada keluarganya, kepada hartanya ya. Ini mencintai Nabi di atas segalanya. Ya Abu Talha ya. Nah, sampai dikatakan di dalam hadis Bukhari itu, aku melihat tangan Abu Talha menjadi lumpuh, karena dengan tangannya itulah ia telah menjaga Nabi SAW pada saat perang Uhud. Insya Allah ya. Lihatlah ibu-ibu rahimakumullah, Abu Talha menjadi lumpuh tangannya karena dengan tangannya itulah ia menjaga Nabi SAW pada saat perang Uhud. Tapi ketahuilah, tangan Abu Talha lumpuh itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah kebesaran, karena menjadi saksi nanti di yaumil akhir bahwa dia telah membela Nabi, telah mengorbankan nyawanya, telah mengorbankan raganya, sampai kemudian tangannya lumpuh karena melindungi baginda Nabi. Ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi?
apa yang sudah kita persembahkan sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Nabi. Para sahabat seperti Abu Thalhah langsung bisa membela Nabi ya, sampai tangannya lumpuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah, yang berikutnya masih hadis dari Anas bin Malik. Ini hadisnya hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Rasulullah pada saat perang Uhud telah terpojok sendirian bersama 7 orang Ansor dan 2 orang Quraisy ya, Muhajir ya. Ibu-ibu, seperti yang tadi dikatakan ya, bahwa perang Uhud itu adalah perang yang sangat genting, di mana ada detik-detik, ada saat-saat di mana kaum muslimin terpojok. Nah, Rasulullah itu dijaga oleh 7 orang Ansor. Ini orang-orang Ansor ini adalah orang-orang Madinah ya, dan 2 orang Quraisy dari Muhajir. Nah, ketika musuh kaum musyrik itu telah merangsek mendekati beliau, nah itu seperti itu ya, beliau bersabda, siapa yang bisa menolak mereka dari kita, maka ia akan masuk surga atau menjadi temanku di surga. Jadi Rasulullah menawarkan kepada para sahabat itu, siapa yang bisa menolak mereka, maka dia akan menjadi ahli surga atau menjadi temanku di surga. Maka majulah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Jadi ketika ditawarin seperti itu ya, ada 7 Ansor dan 2 orang Quraisy, ya ini sahabatnya semua. Maka yang maju itu adalah laki-laki dari kaum Ansor, lalu memerangi musuh, kemudian hingga terbunuh 1 ya. Kemudian musuh kembali merangsek mendekati, beliau berkata, siapa yang bisa menolak mereka dari kita, maka itu akan menjadi pahala dan masuk surga atau menjadi temanku di surga. Maka majulah seorang laki-laki dari kaum Ansor, lalu memerangi musuh hingga ia terbunuh. Hal itu terus berulang hingga terbunuhlah semua 7 orang Ansor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keberanian yang luar biasa ya, 7 orang Ansor maju sampai habis. Nah, Rasulullah kemudian berkata kepada 2 orang sahabatnya dari Muhajir, kita tidak sebanding dengan para sahabat kita itu. Artinya apa? Keberanian orang-orang Ansor tidak usah diragukan lagi dalam pembelaannya kepada Rasulullah. Ya Allah ya, makanya Rasulullah itu sangat mencintai ya orang-orang Ansor, dan kebahagiaan, kemuliaan bagi orang-orang Ansor, sampai Rasulullah mengatakan tidak dikatakan beriman kecuali mencintai orang-orang Ansor. Jadi orang-orang Ansor itu adalah orang-orang yang menolong hijrahnya Rasulullah ya. Mereka betul-betul dicintai oleh Rasulullah, sampai demikian cintanya Rasulullah itu kepada orang-orang Ansor. Dan terbukti tadi salah satunya ketika perang Uhud, bagaimana orang-orang Ansor sudah gak berpikir panjang tentang usia, tentang keluarga yang ditinggalkan, tentang harta dan seterusnya. Ketika Rasulullah meminta atau menawarkan siapa yang mau maju, mereka maju. Insya Allah ya, kita belum seperti itu ibu-ibu rahimakumullah. Kita masih berat dengan dunia. Kadang-kadang kita ketika mengingat mati, kita banyak mengatakan belum siap. Kenapa belum siap? Saking banyaknya dosa-dosa kita, dan kita sering banyak pertimbangan dengan urusan dunia. Tapi lihatlah orang-orang Ansor ya. Hadis berikutnya adalah hadis dari Bukhari ya. Kami bersama Nabi sementara beliau memegang tangan Umar ya. Umar berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu pun kecuali diriku sendiri. Nabi berkata, tidak bisa demi Allah, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Artinya ini koreksi Rasulullah, gak bisa, itu belum dikatakan cinta yang benar. Karena kalau cinta yang benar harus apa? Aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, sesungguhnya mulai saat ini demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, nah ini ya, Nabi bersabda, fa'inahu al-ana wallah la anta ahabu ilayya, kata Umar ya, la anta, sungguhnya engkau ahabu ilayya, lebih aku cintai, ilayya, lebih aku cintai, ilayya min nafsi, daripada diriku sendiri. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, al-ana ya Umar, sekarang engkau benar ya Umar, begitu ya. Masya Allah ya. Ini ibu-ibu rahimakumullah, ini hadis-hadis yang sangat pilihan sekali ya. Allahu Akbar. Ibu-ibu rahimakumullah, ada beberapa hadis yang menunjukkan
bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada hadis Bukhari dari Ibnu Sirin yang mengatakan bahwa beliau memiliki rambut Rasulullah dan beliau menerimanya dari Anas bin Malik, ya, atau dari keluarga Anas. Maka Abidah berkata, ya, yang mendengarkan perkataan dari Ibnu Sirin, ya, sungguh satu lembar rambut Nabi SAW yang ada padaku lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan kecintaan, ya. Demikian pula Abu Bakar pernah berkata, demi Allah, ini dalam hadis Bukhari, sungguh aku lebih cinta bersilaturahim kepada kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kepada kerabatku. Itu dari Abu Bakar, ya. Nah, kemudian juga pernah dikatakan oleh Hindun binti Utbah, ia berkata, wahai Rasulullah, tidak ada penghuni di rumah di muka bumi ini yang lebih aku cintai, ya, yang lebih aku sukai agar mereka terhina melebihi penghuni rumahmu. Kenapa Hindun berkata seperti ini? Karena dulunya Hindun itu adalah orang yang sangat gemar memusuhi Rasulullah, sangat memusuhi, ya, bahkan boleh dikatakan dia perempuan musuh bebuyutan. Ya, pokoknya musuh banget kepada Rasulullah tuh, ya, sangat memusuhi. Makanya sampai berkata seperti ini, dulu tidak ada, ya, yang lebih aku sukai agar terhina melebihi penghuni rumahmu. Tapi kan kemudian masuk Islam, ya. Nah, setelah masuk Islam, hidayah datang kepadanya nih. Tapi hari ini, kata Hindun, tidak ada penghuni rumah di muka bumi yang lebih aku sukai untuk menjadi mulia daripada penghuni rumahmu. Nah, inilah bagaimana keimanan telah merubah cintanya Hindun, ya. Artinya yang tadinya benci menjadi cinta. Ibu-ibu rahimakumullah, sebagai penutup, salah satu hadis muttafaqun alaih akan Umi bacakan. Ini hadis dari Abu Hurairah terkait dengan Sumamah bin Sa'al. Jadi Sumamah bin Sa'al ini dulunya kafir, dulunya musyrik. Permusuhannya terhadap Rasulullah itu luar biasa. Tapi kemudian masuk Islam. Nah, beliau berkata seperti ini, ya Muhammad, wallahi, ya Muhammad, demi Allah, ya, makana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhika. Dulu tidak ada di muka bumi ini wajah, ya, satu wajah pun yang paling aku benci melebihi wajahmu. Jadi beliau ini paling benci kepada wajah Rasulullah karena memang memusuhinya. Faqad asbaha wajhuka ahabba al-wujuhi ilayya, katanya begitu. Tetapi akhirnya wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Nah, ini, ya, Masya Allah, ya. Wallahi, demi Allah, makana min dinin abghadha ilayya min dini, katanya begitu. Demi Allah, dulu tidak ada satu agama pun yang paling aku benci dari agamamu. Fa asbaha dinuka ahabba ad-din ilayya, katanya. Tapi sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Makana min baladin abghadha ilayya min baladika, katanya. Dulu tidak ada satu negeri pun yang paling aku benci daripada negerimu. Fa asbaha baladuka. Tapi sekarang, katanya, ya, negerimu ini ahabba biladi ilayya, menjadi negeri yang paling aku cintai. Ibu-ibu rahimakumullah, dulu banyak manusia yang membenci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah hidayah datang kepada mereka, mereka berubah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta ajarannya, bahkan terdepan di dalam pembelaannya kepada agama Allah. Dulu mereka kafir, dulu mereka gelap, dulu mereka musyrik. Renungan buat kita semua, kita yang dilahirkan oleh Allah dalam keluarga muslim, sudah muslim dari kecil, dari bayi, dari kandungan, bahkan kita berada dalam pengasuhan orang-orang yang jelas akidahnya akidah Islam. Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh
mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betul-betul dalam pembelaan terhadap agama Allah. Padahal bahan baku kita, modal kita itu sudah muslim. Muhasabah buat kita semua ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana judul di dalam bab ini, mencintai Allah dan Rasulnya. Inginkah kita kelak di yaumil akhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan berserta Nabi dan para sahabat dan orang-orang mulia? Kalau iya, kita menginginkannya, maka cintailah Nabi, bersolawatlah sesering mungkin kepadanya, dan ikutilah, ittiba dengan ajaran-ajarannya, hidupkan sunnah-sunnahnya, cintai dan amalkan ajarannya, tegakkan syariatnya, tegakkan syariat yang dibawa olehnya. Jangan sekedar kita mengatakan cinta kepada Nabi hanya di bibir saja. Semoga dengan materi kali ini memberikan hidayah kepada kita semua, menguatkan, mengokohkan keimanan kita, dan kita berintrospeksi diri kita ya, bahwasanya banyak hal yang harus dibersihkan dari diri kita, dan banyak hal yang kemudian harus kita luruskan dari diri kita. Bagaimana kemudian kita menempatkan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Sekali lagi, kepada Allah jualah kita memohon ampun, dan kepada Allah jualah kita berharap rahmatnya, maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin.